Faslun al-amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'in. Al-amwalu utawi piro-piro bondo, harta kekayaan, allati talzamu kang wajib fiha ing dalam amwal harta benda tadi wajib opo az-zakatu zakat. Maksudnya harta yang wajib dizakati. Jadi tidak semua kekayaan harta benda niku dizakati. Zakat niku hukume wajib. Yang berhak mewajibkan sesuatu niku Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya niku sing iso mewajibkan niku nggih pemerintah niku lewat aturan-aturan niku. Mulane atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi ada kewajiban taat kepada cara sakmangke pemerintah. Apa yang diwajibkan ya menjadi wajib. Gitu. Selain itu tidak ada kewajiban. Misalnya koyo nek terkait harta cara pemerintah niku pajak misalnya. Nggih boleh dadi wajib pajak niku. Terkait dengan harta. Selain Allah dan Rasulnya dilarang mewajibkan sesuatu yang memang tidak diwajibkan. Makin nek ngaji sulam taufik, termasuk dosa besar itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu malah dosa. Ya, barang gak wajib diwajib-wajib no, itu malah dosa. Ya. Misalnya duha niku sunnah, dadak jenengan wajib seluruh warga RT sini saya wajibkan. Kalau niku nggih gak oleh, karena tidak wajib. Termasuk harta-harta yang wajib dizakat ini sebenarnya begitu, khususnya mazhab Syafi'i. Selain mazhab Syafi'i niku nanti ada selain yang disebutkan 6 niki ikut diwajibkan. Nah, nek dianjurkan bagus. Dianjurkan itu ya sebaiknya. Tapi kalau diwajibkan, sebab kalimat wajib itu ada konsekuensinya. Kalau ditinggalkan, jenenge nek muni wajib niku lho nggih. Kalau ditinggalkan itu dosa, dan dosa itu tempatnya neraka. Siapa yang bisa memastikan? Kalau yang meninggalkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah dan Rasulnya itu neraka. Nek Gusti Allah utawa Rasulnya sing mewajibkan, terus konsekuensinya dosa neraka niku pas. Karena Allah yang punya aturan, Kanjeng Nabi Muhammad yang menyampaikan aturan itu. Tapi selain Allah dan Rasulnya punya hak apa untuk mengancam seseorang dengan neraka misalnya, meskipun itu kelihatannya baik. Nek kelihatannya baik, yo sifatnya dianjurkan saja. Mulane ten mazhab Syafi'i niku nanti ada 6. Nanti setelah disebutkan 6 niki kula duduno sing populer zakat dan populer dikatakan wajib, padahal seharusnya tidak boleh ada seorang pun selain Allah dan Rasulnya yang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, meskipun itu kelihatannya bagus, kecuali pemerintah tadi. Jadi hanya ada 6 harta, hanya ada 6 harta yang di situ kewajiban zakat. Yang pertama an-na'am, raja kaya. Wong biyen ngarani raja kaya, hewan ternak, meliputi
Yang dimaksud ini nek cara fikih niku yang dimaksud itu adalah kambing, sapi, unta. Cuma tiga nih. Nah, nggih. Biasanya kebun itu terus dikiasno terhadap sapi. Kambing, sapi, unta. Niku an'am. Orang Jawa mengatakan rojo koyo. Biyen niku nek duwe niku, duwe sapi, duwe wedhus, wis koyo rojo pisan. Koyo rojo sugih mesti. Karena dulu memang kekayaan itu dirupakan dalam bentuk hewan ternak. Setelah punya sawah, ladang, kekayaan itu ditumpuk-tumpuk dengan hewan ternak. Sak mangke nggih rekening. Nggih, kagetok sak mangke. Wan naqdani. Nanti setelah disebutkan baru dibahas satu persatu. Wan naqdani lan emas perak. Punya emas, punya perak. Ini nanti semuanya ada nisabnya. Nek emas perak niki 85 gram. Kalau dikonversi ukuran berat sekarang. Kalau dulu istilahnya nek fikih nek emas niku 20 miskol. 20 miskol beratnya. Mangke mboten kenal miskol niku malah dikira nelpon kan. Gak diangkat. Kalau dikonversi jadi menjadi 85 gram niku mayoritas. Niku kalau emas. Kalau perak niku 200 dirham. Jadi cuma dua ini tok, emas perak. Kalau tadi hewan ternak niku ya cuma kambing, sapi, unta. Selain niku loh yang menjadi persoalan niku. Bagaimana orang yang punya peternakan ayam sampai berpuluh-puluh hektar kandang tok niku kan kekayaannya jelas lebih besar daripada yang punya kambing 40 ekor. 40 ekor saja wajib zakat. Lah yang punya ayam berpuluh-puluh hektar masa tidak wajib zakat? Nah di situ nanti berangkat khilafnya para ulama di situ. Tapi kalau mazhab Syafi'i tetap mengatakan tidak wajib kecuali ayamnya itu diperdagangkan. Kalau diperdagangkan yo nanti ikut zakat perdagangan itu, emas perak itu. Emas perak juga begitu. Kalau yang disimpan itu rupa emas, yang disimpan itu rupa perak. Kalau perak 200 dirham, 200 dirham itu kalau dikonversi sama dengan 588 gram perak, hampir 600 gram. 588 gram perak. Sebab regane perak jauh. Nah, ngoten niku kadang tidak bisa disamakan, tidak bisa dikiaskan. Misalnya kambing itu baru wajib zakat setelah punya 40 ekor. Sapi itu kalau punya 30 ekor. Padahal nominal kambing 40 dengan nominal sapi 30. Niku nek dikrus uang beda jauh. Nggih. Mosok cuma selisih 10, tapi uang syariate wonten. Nggih. Dulu mengambil catatan dari ketika zamannya sahabat Abu Bakar menarik harta zakat itu catatannya sak wonten. Sehingga ulama tidak berani merubah nisab itu. Batas minimal orang wajib mengeluarkan zakat. Jadi kadang-kadang syariat itu tidak sepenuhnya bisa diakal terus lagi gak masuk akal ini. Kudu dirubah ini. Ngonten-ngonten itu sekali-kali itu kita itu memang harus tidak boleh menggunakan yang sisi-sisi seperti itu. Di koyok ngonten wau.
kambing 40 wajib baru wajib zakat, kalau sapi 30 baru wajib zakat. Padahal sapi satu katakanlah 20 kali 30 ya 600 ya. Terus nek kambing katakanlah 2 juta kali 40 80 juta. Jadi bandingannya 80 juta wis wajib zakat, yang satu 600 juta baru wajib zakat. Koyok-koyok enaknya sapi. Ya. Tapi niku kan ngenten. Nek dijelasno nggih mesti iso. Ketika itu kan terjadinya di Arab. Ngingu sapi karo ngingu wedhus. Niku wong Arab niku gampangan ngingu wedhus. Ngingu sapi niku angel. Nggih. Ngingu sapi niku angel. Mulane ndok Arab niku yo jarang wong duwe ternak sapi niku jarang. Yang ada cuma dua niku mayoritas kambing atau unta. Lah unta niku malah cuma 5. Unta niku nek duwe unta 5 wajib zakat. Tapi zakatnya mboten rupa unta, rupa kambing sapi. Padahal unta niku satu unta niku nek mboten cidek kurban niku 40 juta sudah dapat unta. Sing standar biasa. Nek sing apik sampai 100 juta lebih. 40 juta niku pun angsa. Laping 5 lah 200. Kan mboten sami iki, sing siji 80, sing siji 200, sing siji 600, cara nek dirupiahkan itu. Yang seperti itu kadang-kadang kita terima saja. Banyak syariat itu yang kita kalau memperdalam, memperuncing, memperumit, dikhawatirkan kok malah menggoyahkan keimanan. Ya. Jadi kalau sudah nasnya jelas, maka diterima saja. Itu bagian dari ujian keimanan, walaupun itu wilayah syariat, wilayah fikih. Seperti emas, perak niki misalnya nek jenengan hitung lho, regane perak lho, sak grame cuma 10.000. Regane emas sak grame 1 juta. 85 juta. Lah iki katakanlah 600 ping 10.000 pinten? 60 juta. Pun beda. Nggih. Pun beda. Mana ngono enak nyekel perak ae misalnya, atau enak nyekel emas ae. Wonten-wonten niku kadang-kadang wong niku kan tertarik untuk napa ya kritis gitu. Nah, kritis niku kadang-kadang bagus, memang disuruh berpikir, tapi nek wis kebablasan dikongkon mandek. Kadang kebablasan nggih. Aku teko bapak teko mbah teko buyut, terus sampai Nabi Adam teko Gusti Allah, Gusti Allah teko sapa? Nah, ngoten niku kadang kebablasan, ngoten niku stop wis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab cara berpikirnya sudah salah. Nggih. Niku nek diterusno keliru. Wis di stop mah. Itu yang kedua. Nanti dijelaskan lebih rinci satu persatu. Wal muasyarati lan piro-piro nopo cecungkulan pertanian, zakat pertanian. Zakat pertanian ini pun hanya tertentu nek zaman Kanjeng Nabi, hanya tertentu kepada biji-bijian yang digunakan untuk makanan pokok. Sehingga kalau sekarang di beras itu, padi itu termasuk. Sementara yang tidak digunakan makanan pokok, selain makanan pokok itu anggur, kurma. 3 niku tok. Nek ten mriko gandum, anggur, kurma. Nek ten mriki gandumnya diganti beras. Cuma 3 itu saja.
Di dalam keterangan-keterangan hadis adanya cuma itu. Lah, kadang-kadang uang duwe perkebunan, isinya buah-buahan atau isinya kacang-kacangan yang tidak dijadikan makanan pokok, yang luasnya bisa beratus-ratus hektar misalnya, yang hasilnya jelas lebih besar daripada seorang petani yang menanam padi. Nonton-nonton itu nanti ada solusinya. Nek gak diwajibno iku yo gak adil, nek diwajibno iku yo awak dhewe sapa kok majib-majibno barang sing Allah dan Rasulnya gak mewajibkan. Ya dulu tidak diwajibkan karena di sana tidak ada. Nah, sekarang jaminannya apa kalau sekarang ada lalu dikatakan itu wajib? Sebab konsekuensi wajib tadi itu dosa. Yang tidak melakukan dihukumi dosa neraka. Lah, wani ya. Ngelebokno wong nang neraka niku lho nek boten Gusti Allah sinten. Nah, kalau sekedar dianjurkan ayo ta wong sing padi napa beras yang nisabnya itu pinten niku 500 5 wasak kalau dikonversi ke dalam kilogram 825 kilo beras. 5 wasak sama dengan 300 sok sama dengan 1200 foot. Kalau dikonversi kilogram sekarang sama dengan 825 gram. Kilogram sampai gram lah tambah. Kilogram ya nek emas gram ya. Nek beras niku kan kilo. Berarti 8 kintal seperempat. Ya. 8 kintal seperempat. Gampangane ngomong wonten 8 kintal seperempat. 825 kilogram emas. Niku wajib. Lah kadang-kadang punya perkebunan, punya pertanian dengan hasil yang lain, yang ditanam niku dan lebih menghasilkan. Utawa duwe sarang walet. Nah, niku wajib ya nopo? Kira-kira wajib nopo mboten? Nek wajib nisape ya nopo? Pirang iler. Ya. Niku kan nggih rumit. Nah, tapi nek gak wajib, ya wong soalnya juragan walet kari tengok-tengok kari panen hasilnya ratusan juta gak wajib zakat. Iki petani kudanan kepanasan gegere gosong cuma panen 825 gram beras kilogram saja sudah wajib zakat. Kalau pakai biaya 5% sama nggih mboten enten pertanian tanpa biaya. Kalau tanpa biaya ada hujan sekali ngencap notok wis engko moro-moro panen wonten mawon niku 10% dari hasil panen 825 gram itu kilogram wau minimal. Nek delok sisi keadilan pancen yo kaya-kaya gak adil. Tapi sekali lagi bahasa mewajibkan itu berat. Kalau dianjurkan ya bagus. Maka orang-orang yang punya sumber kekayaan selain 6 ini, selain 6 yang disebutkan dalam kitab fikih ini, meskipun tidak ada yang mewajibkan, yo sebaiknya dikeluarkan zakat. Bagaimana nisabnya? Paling gampang dikiaskan dengan emas. Jadi emas 85 gram niku nek dirupiahkan yang 24 karat ya. 85 gram itu yang 24 karat.
Sing emas antam, emas batangan ngeten iki lho, nek emas perhiasan itu kan ndak ada yang 24. Emas perhiasan itu ndak ada. Sebab nek murni niku gak iso dibentuk. Baru nek dicampur tembaga titik-titik niku iso lemes, dibentuk niku saged. Atau memang faktor supaya cek iso ngedol murah. Enten 22 karat, 18 karat, ya. Sampai sekarat misalnya itu semakin sedikit kadar emasnya bisa murah. Mulane kadang-kadang do toko emas niku berbeda-beda promosi nenek sing ditempel nang tembok per gram berapa kok beda yo. Ya memang kadarnya beda, campurannya beda. Niku sing enak dikiaskan dengan emas. Oh, kekayaan saya kalau dikuruskan emas perak atau emas itu sudah wajib zakat setiap 1 tahun. Nah, niku paling enak. Tapi wong sak mangke niku loman-loman gampang. Jadi gak usah muni wajib niku wis seneng wong sak mangke. Bahkan orang yang sekedar punya gaji UMR niku atau orang yang berpenghasilan pas-pasan itu usum sama niku nek oleh bayaran itu langsung dipotong 2,5%. Padahal itu kan boten wajib wong dheweke durung sugih, durung sak nisab. Nggih. Belum 1 nisab. Bayarannya lho boten sampai 85 juta. 3 juta, tapi wis dipotong 2,5% untuk disedekahkan. Niku kan kebiasaan yang bagus. Artinya gak usah muni wajib niku wong-wong wis ngelakoni. Jadi muni wajib niku satu sisi yo cek dilakoni kok sawangane gak adil dan itu kelihatannya bagus. Tapi nek muni wajib niku yo beresiko. Konsekuensinya beranikah kita menjamin orang yang tidak melaksanakannya itu pasti neraka? Karena kita katakan wajib, kalau tidak dilaksanakan dosa, dosa itu tempatnya neraka. Nah, kayak mana ini? Sama juga ini, nopo pertanian. Niku nek zaman Kanjeng Nabi biji-bijian yang digunakan sebagai makanan pokok plus kurma dan anggur. Bisa jadi ketika itu memang 3 itulah tumbuhan atau pertanian yang ketika itu memang menghasilkan. Angger wong duwe wit-witan niku mesti sugih juragan. Tapi kan di lain tempat, di lain waktu kadang-kadang musimnya beda-beda. Ya. Niku yang keempat wa amwalut tijarati, harta perdagangan. Jadi harta yang diperdagangkan, yang keluar masuk itu ketika 1 tahun, harta yang tersisa yang ada di toko, di gudang, harta ini barang sing dizakati mboten labanya nggih. Mboten labanya. Jadi bondo sing ono sing nduk toko niku katakanlah asetnya itu, aset yang digunakan untuk jual beli. Bukan aset tetap koyo tokone, rak, komputer, mobil untuk mengantar pesanan-pesan itu mboten diitung. Tapi yang diperjualbelikan itu benda-bendanya itu cara dikalkulasi total barang yang ada yang mau diperjualbelikan selama 1 tahun, yang stok yang ada itu mencapai 1 nisab, yaitu 85 gram emas tadi. Niku wajibnya 2,5%. Wajibuha rubu'u usyuriki mati urudid tijarah. Niku ngoten. Yang kelima warikazu, harta rikas. Harta rikas itu harta temuan. Jadi ini sifatnya insidental. Kalau yang tadi ternak tadi 1 tahun sekali,
Emas perak tadi juga 1 tahun sekali. Pertanian setiap kali panen. Kalau 1 kali panen belum mencapai nisab, bisa digabung selama 1 tahun hijriah. Kalau misalnya 1 tahun hijriah itu panennya 2 kali. Panen 2 kali itu digabung. Kalau digabung mencapai 1 nisab 825 kilo tadi, berarti wajib zakat. Kalau tetap tidak mencapai nisab 825 kg tadi, ya tetap tidak wajib zakat walaupun sudah panen 2 kali. Berarti tidak banyak, kekayaannya tidak banyak. Jadi nek wis diomongno wajib zakat niku cara syariat, cara agama, orang ini sudah dianggap hartanya banyak sehingga wajib dibagikan sebagian untuk mereka yang berhak. Kalau nopo perdagangan juga sama 1 tahun sekali. Kalau rikas ini tidak. Rikas itu setiap kali menemukan. Jenengan menggali sumur untuk mencari sumber air. Dadak kedalaman 3 meter nemu emas sak kebo. Emas temenanan iki, bukan pengalung koyok nemu emas sak kebo. Niki boten koyok, pancen emasnya gedene sak kebo. Wah, niki nek didol misalnya payu 2 miliar misalnya. Nanti zakatnya itu niki zakat paling banyak niki. Kalau selain niki niku 2,5%, 5%, 10%. Tapi kalau ini 20%. Banyak gitu. Kenapa? Wong ini wis gak modal nopo-nopo, gak atik soro nopo-nopo, dan bukan tujuannya. Goleke kan banyu. Cara nemu emas niku ya wis beruntung. Nggih, dijaluk 20% itu mboten mungkin eman kecuali wong medhit temenanan panjenengan. Sehingga dia bisa memiliki yang 80%. Cara 2 miliar nonton yo dijupuk 400 juta. Nggih bener nggih. 400 juta diserahkan. Terus ya 20% 1 miliar kan 200 juta. Ya berarti nek 2 miliar 400 juta. Dia pegang 1,6 miliar. Meneng-meneng oleh duit 1,6 miliar itu ya wis gak usah dek ngilingi sing 400 wae. Umpama gak oleh tambah oleh banyu tok. Jadi mboten eman mulane. Maka agama memberi target besar zakatnya itu 20%. Itu namanya rikas. Dan yang termasuk rikas itu adalah harta benda yang tersimpan di dalam tanah, bukan yang di atas tanah. Nah di atas tanah ini ono sing duwe. Nemu emas 5 kresek. Ya niku ono sing duwe, didekek terus eri. Itu bukan rikas. Iku nek cara weke namanya lukotoh. Barang temuan. Barang temuan tidak boleh dimiliki. Wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Makanya harus diumumkan. Kalau sudah diumumkan 1 tahun lewat media-media yang mudah dijangkau oleh pemilik, sekira mencari pasti dia tahu. Dan selama 1 tahun kok tidak ada yang mencari, maka agama fikih itu cuma membolehkan dia memakai. Umpama dinggon itu halal, tapi bukan dimiliki. Ini sering salah kaprah. Dikira nek wis nemu iku dipek doang kulo nemu. Nemu niku cara syariat bukan untuk dimiliki. Nemu niku untuk dikembalikan kepada pemiliknya, karena nemu niku ana sing duwe. Sing duwe mesti goleki. Sing duwe mesti goleki. Kalau dikembalikan terus sing duwe iku ngekeki, ya gak apa-apa. Dene sing duwe iku gak ngekeki ya nasib panjenengan iki. Ya. Apa sih panjenengan? Ada yang memberi syarat, tak balik no mas, tapi aku kayak ono
sebagai upah. Nah, mantan niku kirangan ulama mantan niku khilaf, jaluk mantan niku halal napa mboten. Sebab ini hartanya sana. Tapi umpama gak ngekek ya tetep dikekno misalnya. Mau cuma gaya getaan aja misalnya. Mantan-mantan niku khilaf ulama. Itu namanya lukotoh. Kalau sudah 1 tahun diumumkan tidak ada yang mencari, baru boleh memanfaatkan. Istilahnya itu cuma boleh memanfaatkan saja. Tapi kalau suatu ketika setelah 5 tahun datang, ya tetap ada kewajiban mengembalikan. Karena memang bukan milik. Mulane sing enak, ya langsung disetorno nang polisi, jaluk berita acara nek menemukan sehingga meneh nek ana wong goleki sampe jaluk lho polisi iki lho aku ana berita penyerahan iki. Dadi nek ilang yo polisi sing sampean tuntut aja aku. Betul-betul sudah saya serahkan. Dadi nek nyerahno ngoten niku jaluk berita acara atau ke polisi ya, nek mboten jaluk berita acara ya ilang. Nggih, sebab wong macam-macam nggih. Uang itu macam-macam. Nanti kalau ternyata orang yang mencari kepada kita, tinggal kita arahkan ke polisian. Saling itu sing luwe aman nyimpen ini. Rikas itu seperti itu, yang di dalam tanah. Yang terakhir walmak dan harta pertambangan. Ini juga seketika. Jadi memang pekerjaannya menambang, mencari emas atau perak. Maka ketika dia mendapatkan emas senilai 85 gram tadi, dikeluarkanlah zakat 2,5%-nya. Setiap mendapatkan. Buatan ada yang ngenteni setahun. Setiap mendapatkan. Sambung. Besok diterangkan secara lebih terinci satu persatu. Al-Fatihah.